Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya kawan dan sahabat Quran semuanya, ada sedikit keterlambatan. Nah, Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Insya Allah kita bakal ngebahas tentang mengulik hukum ikhlab dan ikhfa syafawi bersama Syekh Muhammad Ali Al-Dib. Nah, Insya Allah kita akan langsung mendengar penjelasannya dari beliau. Nah, sebelum itu kita buka dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini masih Allah ketemukan lagi dan Allah beri rahmat dan serta hidayahnya kepada kita semua untuk insya Allah kita bersemangat lagi untuk belajar tentang ikhlab dan ikhfa syafawi. Nah, insya Allah akan langsung disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali Al-Dib. Nah, inilah beliau tadi sudah nunggu nih, cuman karena ada beberapa satu dua lain hal yang tadi membuat sedikit keterlambatan. Nah, kami mohon maaf juga dari pihak Koral kepada sahabat-sahabat semuanya yang mungkin udah nggak sabar lagi untuk belajar tentang ikhlab dan ikhfa syafawi ini. Nah, Assalamualaikum Syekh, apakah Syekh udah siap Syekh? Siap insya Allah. Alhamdulillah. Oke, boleh open mic-nya dulu, open kameranya Syekh, biar yang lainnya bisa nengok wajah Syekh. Masya Allah, Alhamdulillah. Sehat Syekh? Salam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu jaga dan beri kesehatan kepada Syekh dan keluarganya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Oke, Syekh, nggak usah lama-lama lagi ya, sahabat. Insya Allah Syekhnya udah ready nih. Kita bakal sama-sama belajar. Jangan lupa untuk siapkan buku, pulpen, ataupun catatan kawan-kawan yang bisa pakai HP. Nah, itu untuk mencatat yang poin-poin penting yang nanti Syekh sampaikan. Insya Allah, Syekh akan memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah, tentang ikhlab dan ikhfa syafawi. Waktu dan tempat dipersilakan, Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah kita semuanya berkumpul juga di Jannatil Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam ini kita akan bahas tentang dua hukum tajwid, dua bab yang beda, bukan sama. Yang pertama bab hukum nun mati atau nun as-sakinah wa tanwin. Yang kedua ada satu hukum dari bab al-mim as-sakinah, ahkam al-mim as-sakinah. Yang pertama hukum al-iqlab. Apa itu al-iqlab? Kita semuanya tahu kalau ahkam nun as-sakinah wa tanwin, hukum nun mati dan tanwin adalah empat hukum. Izhar halqi, idgham بغنة وغير غنة، ثم إقلاب، ثم إخفاء حقيقي. Insya Allah kita malam ini bahas tentang iqlab. Apa itu iqlab? Kalau iqlab itu kita tukarkan atau rubahkan atau ganti huruf nun biar menjadi huruf mim. Kata Imam Ibn Jazari rahimahullah, والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. Pasti semuanya tahu apa itu iqlab dan berapa huruf, tapi kita akan ngomong insyaallah dan jelaskan malam ini masalah yang apa yang besar tentang apakah kita harus tutup mulut, tutup bibir, harus kita ada furja atau tidak ada furja, ada itbaq atau tidak ada itbaq, mana yang betul, cara yang betul. Insyaallah saya akan jelas malam ini atas izin Allah. Kalau nun mati atau tanwin katamu dengan huruf ba, berarti iqlab itu punya satu huruf aja, yaitu huruf ba. والثالث الإقلاب عند الباء. Setelah ini kata Imam Jazari miman, berarti kalau nun mati atau tanwin katamu sama huruf ba dalam satu kata atau dua kata, apa yang akan terjadi? Yang pertama,
kita akan tukarkan nunnya mim. Fokus ya. Ini insya Allah akhirnya kita akan jelaskan mana yang betul. Apakah harus kita ada spasi, ada furja atau tidak ada. Ya. والثالث الإقلاب عند الباء ميما. Itu yang pertama. Berarti kita akan tukarkan huruf nun dengan huruf mim. Berarti kalau kita baca anbi'hum, qala ya Adamu anbi'hum. Saya sekarang baca tanpa tajwid. Biar kita tahu apa yang terjadi pelan-pelan. Anbi'hum. Ini nun mati ketemu sama huruf ba. Yang pertama, kita akan tukarkan atau ganti atau merubahkan nunnya biar jadi mim. Jadi ambihum. Berarti nun itu sudah tidak ada lagi. Ya, nun itu sudah tidak ada lagi. Ambihum. Miman bighunnatin. Kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah bighunnatin. Berarti kita kasih gunnah. Kalau datang, kalau berkata bighunnatin berarti maksudnya gunnah yang dua harakat. Berarti ambihum. Ya, saya belum baca yang betul. Saya ikut aja kata-kata Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah. Ma'al ikhfa, ini yang ketiga. Ini yang paling penting. Orang-orang yang bilang kita harus tutup lengkap baca ambihum salah. Kenapa? Karena Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah bilang ma'al ikhfa. Ikhfa itu samarkan. Sembunyi. Sembunyi. Nggak tahu bahasanya betul nggak. Yang penting ma'al ikhfa artinya mimnya yang sebelum jadi mim ada jadi nun, maksudnya mimnya harus disamarkan, tidak boleh dibaca huruf mim yang jelas dari makhraj mim. Berarti tidak boleh dibaca ambihum terus. Apakah boleh dibaca ambihum? Salah juga. Berarti yang bilang pakai furjah, furjah itu spasi yang jelas, yang nampak. Jangan baca ambihum yang terkenal atas nama furjah. Jangan baca ambihum yang namanya itbaq, kita tutup lengkap. Tekan dua-duanya salah. Terus mana yang betul? Yang betul wallahu taala a'lam. Dibaca ambihum. Kita tutup tapi bukan tutup sampai udaranya agak keluar. Tutup tapi udaranya masih keluar walaupun tidak kelihatan untuk orang. Tapi bahasa Arab al-itbaq tutup ma'a adamil jaz tapi tanpa tekan. Tutup tapi tanpa tekan. Al-jaz itu tekan. Ya, jangan tekan, harus udaranya keluar. Masih keluar. Ada ulama bilang kita bisa masukkan kertas. Terserah. Yang penting kita tutup. Tapi tutupnya bukan seperti kita tutup lengkap, bukan kayak kita baca huruf mim bukan tapi ulang lagi. Ini hukum al-iqlab. Hukum al-iqlab. Al-iqlab kita ganti atau rubahkan atau tukar. Berarti satu huruf itu akan ditukar. Huruf nun awalnya huruf nun anbihum atau kita ambil contoh lain. Min ba'dihim. Min ba'dihim. Awalnya itu nun min ba'dihim. Tapi karena ketemu sama ba, والثالث الإقلاب عند الباء ميما. Berarti kita yang pertama harus ganti nunnya jadi mim. Jadi mim ba'dihim. Mim ba'dihim. Gak ada nun lagi. Yang kedua bigunnatin, kasih gunna dua harakat. Mim ba'dihim. Ma'al ikhfa'i disamarkan mimnya, bukan nunnya karena sudah gak ada nun lagi. Disamarkan mimnya terus jadi mim mukhfa. Mim yang disamarkan. Ambihum. Tahu gak semuanya kalau kita bisa bilang ini hukum ikhfa. Ini bisa juga jadi hukum ikhfa. Ini 100% sama ikhfa syafawi. Nanti saya akan jelaskan. Ini 100% sama ikhfa syafawi. Tapi kenapa kita bilang iqlab? Karena kita lihat asalnya nun. Karena asalnya nun, makanya itu namanya hukum iqlab. Karena kita tukarkan atau kita ganti. Tapi memang ini ikhfa. Ini ikhfa. Tapi namanya datang dari asal al-huruf. Hurufnya karena asalnya nun ditukar, berarti kita bilang iqlab. Artinya kita ganti hurufnya. Ya. Apakah tidak ada mazhab-mazhab lain? Ada. Tapi yang betul, wallahu ta'ala a'lam,
yaitu kita baca al-iqlab dengan tutup itbaq ma'a adamil jaz tanpa tekan. Ya, kalau ada yang baca min ba'dihim salah. Kalau ada yang baca min ba'dihim salah. Dua-duanya salah, ya. Yang betul min ba, min ba. Mungkin gak ada yang lihat saya ada spasi. Tapi memang ada spasi tapi tidak kelihatan. Yang penting udaranya keluar. Min ba, min ba. Ini hukum al-iqlab. Sama satu huruf aja. Bisa datang satu kata dan bisa datang dua kata. Bisa sama tanwin, bisa sama nun mati. Contoh, kalau satu kata, qala ya Adamu anbihum bi. Ya, kalau dua kata dengan nun mati, min ba'dihim, min ba'dihim. Kalau contoh dengan tanwin, khabirun basir. Khabirun basir. Ini hukum al-iqlab. Sebelum kita lanjut, insya Allah, boleh kita terima yang ada yang mau tanya atau tidak jelas. Ada yang tidak jelas atau ada yang komen. Boleh insya Allah. Saya tinggalkan mic dengan adminnya. Kalau masih ada adminnya. Oke, Ustaz. Oke, Syekh. Nah, bagi kawan-kawan semua yang ingin bertanya, boleh angkat tangan dulunya. Baru nanti kita buat dua sesi segmennya, Syekh. Nanti Ya. bebas, Syekh. Nanti kita udah bakal jawab yang angkat tangan. Dan juga kalau ada yang ingin nanya melalui komentar juga nggak masalah. Nanti tinggal Syekh sebutin aja namanya yang ada di kolom komentar supaya kawan-kawan yang lain juga yang mungkin nggak tahu pertanyaannya apa jadi bisa tahu nih saya nah, cara jawabannya jadi bisa biar lebih nyambung aja. Nah kawan-kawan semua dipersilahkan semua sahabat-sahabat yang lainnya untuk angkat tangannya dan juga boleh ditulis di kolom komentar jika ada yang ingin bertanyakan. Kalau nggak mau open mic-nya juga nggak apa-apa, boleh di kolom komentar aja. Insya Allah nanti bakal Syekh bacain dan pasti Syekh pantau juga. Nah, boleh nih saya kita boleh jawab dulu dari pertanyaan Abang Alvan Zain Almahi. Nah, boleh Bang, dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfa. Ya fahalakum ya Syekhuna al-Mahbub. Alhamdulillah khair. Apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini sebelumnya Alfa ucapkan jazakallahu khairan katsiran karena Syekhuna telah berbagi ilmu. Nah, yang Alfa mau tanyakan di sini adalah tentang ikhfa syafawi. Mungkin kalau untuk iklab ya karena mengganti itu kan mim mati, nun mati menjadi mim. Ya. Sedangkan untuk ikhfa di sini sebelum Alfan dulu belajar tajwid memang dulu Alfan itu bacanya tarmihim bihija. Memang situ tidak ada furjah dalam mengucapkan ayat tersebut. Tapi setelah belajar memang pengucapannya beda seperti yang Syekhuna tadi sampaikan. Tarmihim bihija gitu. Jadi seperti yang tadi makan kertas ya. Makan kertas seperti itu. Nah, yang mau Alfan tanyakan adalah tarmihim. Alfan tuh pernah perhatikan gitu. Tarmihim itu mim. Mim itu kan huruf syafatain. Ba juga itu kan huruf syafatain Syekhuna. Nah, bagaimana tarmihim bertemu bihija? Itu harus ada, maksudnya bagaimana kok bisa ada furjahnya gitu. Hukum asal itu tuh dari mana? Dan siapa sih yang pertama kali mungkin atau ulama mana yang siapa yang mengatakan bahwa itu ikhfa sehingga kita bacanya sebagai orang yang pelajar itu bacanya ikhfa itu bukan harus ada furjahnya gitu itu dari mana. Nah itu yang Alfan bingung kan dari sekarang ketika Alfan baca. Yumkin hadam ini astagfirullah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, Alfan suka pertanyaan-pertanyaan yang ya, yang buat orang-orangnya bingung semuanya. Tapi pertanyaan itu bentar memangnya. Ya, tapi gak apa-apa. Kalau mau tanya dari mana? Kalau ilmu qiraat atau ilmu Quran, ilmu tajwid itu ilmu tawatur. Ya, ilmu tawatur dari kita al-faqir sampai Rasulullah SAW. Tapi yang baru kasih nama itu, yang baru gabungkan atau tajmi' ilmu tajwid itu al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Yang bilang ada furjah. Ya, sebenarnya kata furjah itu bisa dipakai, tapi lebih lebih kata ulama itu ijma' ulama sekarang sampai ada yang merubahkan mikirnya namanya lebih bagus itbaq ma'adam jaz karena kalau kita bilang furja berarti harus ada spasi besar kayak tarmihnya bihijarah terus kita dari mana tahu kalau kita harus baca kayak ada kertas atau ada ikhfa dari mana tahu. Apa itu ikhfa kita biar faham apa itu ikhfa. Ikhfa itu dibaca hurufnya tapi disamarkan. Kalau huruf itu datang dalam makhrajnya yang jelas itu izhar, bukan ikhfa. Kalau kita baca mim izhar, bagaimana caranya? Am. Contoh, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kita sudah tahu semuanya apa itu izhar. Itu jelaskan hurufnya dari makhraj. Al-izhar, ikhraj al-harf min makhraj sahih bighairi gunnah, tanpa gunnah dari makhrajnya yang betul. Tapi ikhfa itu disamarkan, disembunyi. Ya, terus kalau mim itu disembunyi, kata ulama tajwid, dengan cara tawatur, itu tidak boleh ditekan, tidak boleh dikeluar dalam makhraj mim, harus disamarkan. Samarkan bagaimana caranya? Itu yang kata ulama tajwid kita harus baca tapi dengan furja atau itbaq ma'a adamil jaz. Anbi'hum. Memang ini mim, tapi mim itu gak bisa kita ikhfakan karena memang makhraj mim itu kalau huruf-huruf lain kita ikhfa seperti kaf atau qaf, ikhfa itu akan dekat makharij huruf yang lain. Tapi kalau mim karena dalam dua bibir, gak ada cara ikhfa kecuali kalau kita buat spasi yang tidak nambah. Kecil, sedikit. Dan saya sudah mau ulang lagi. Kalau semuanya dengan talaqi wal musyafahah wa tawatur. Ilmu Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran memang beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Dengan cara tawatur sampai hari kiamat. Gak akan berubah. Tidak akan berubah. Kalau sudah datang zaman yang ada khilaf itu tidak akan lama. Akhirnya khilaf itu akan insya Allah selesai dan akan ada ittifaq lagi. Karena ini Al-Quran. Ini Al-Quran Allah sudah janji akan jaga Al-Quran. Makanya yang sekarang hampir ittifaq, hampir 99% ulama sudah bilang kalau yang betul itu namanya itbaq. Itbaq itu tutub ma'adamil jaz tanpa tikan. Walaupun masih ada yang bilang harus ada furja, ini ikhtilaf fil ma'na. Maksudnya ikhtilaf fil ma'na, ikhtilaf fil mustalah. Maksudnya maknanya sama, mereka maksudnya sama, tapi kata-kata yang beda. Furja atau ikhfa ma'adam jaz, itbaq ma'adam jaz, tapi akhirnya hasilnya sama. Ya, saya gak mau ya, yang panjang. Terus katamu sama ba, mim mati dibaca ikhfa am bihi karena mim itu datang makhrajnya dua bibir. Ba juga dua bibir. Mana masalahnya yang buat Alfan tidak faham? Kita samarkan dulu mimnya. Langsung tutup lagi. Tutup bibir, tutup hidung. Dua-duanya. Biar keluarkan makhraj ba. Bi, hum, bi. Ya. Karena mim dengan huruf ba dua-duanya makhrajnya dari tutup dua bibir. Cuma huruf mim itu harus dikeluarkan dari hidung juga. Berarti waktu kita masuk ba harus kita tutup dua-duanya. Tutup bibir secara lengkap dan tutup hidung dua-duanya. Bi, hum, bi. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Alfan sudah faham ya. Kalau ilmu tajwid itu dengan cara talaqi wal musyafahah. Ya. Jazakallahu khairan katsiran jiddan Syekhuna. Silakan kalau ada pertanyaan lain.
Oke, Insya Allah. Tadi itu ada pertanyaan lagi, cuman kayaknya dari turunin tangannya lagi. Boleh nanti sahabat-sahabat semua yang memang ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu, karena Insya Allah nih kayaknya bakal banyak nih, bakal Insya Allah banyak sekali sih yang bisa Syekh sampaikan. Jadi kayak memang ada yang dibingungkan tentang ikhlas sama ikhfa syafawi ini, boleh ditanyain. Jadi nggak perlu malu-malu. Nah, mumpung ada Ya, Syekhnya. silakan. Ya, silakan. Oke, ini ada Kak Musyam Ade. Oke, Kak, disilahkan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi cara wabarakatuh. baca, Putus. oh suaranya putus ya, saya kurang sinyal sepertinya. Jadi cara baca ikhfa safawi dan iklab itu sama tidak Syekh? Sama, Syukran Syekh. sama. Oh sama, oh sama ya. Ya, syukran Syekh. Itu aja sih. Wah, biar semuanya paham, kenapa sama? Yang beda satu aja. Yang beda iqlab dengan ikhfa, yaitu iqlab sebelum jadi mim itu nun. Tapi kalau ikhfa syafawi memang dari awal itu huruf mim. Makanya kita langsung masuk hukum niya, hukum al-ikhfa. Tapi karena al-iqlab itu asalnya nun diganti mim, makanya kita kasih nama al-iqlab ya, karena ditukar. Saya mau berkat. Silakan, saya nggak paham. Oke. Kak Mulyanto Dede, disilahkan Kak. Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam Anda mau warahmatullahi praktek bisa saya? ya. Mimba, mimba, Nggak jelas Pak, videonya atau fotonya tidak gerak. Pak, sinyalnya atau sinyal dari saya. Sepertinya lagi nge-lag, Syekh. Apakah suara saya kedua agak tekan jelas gitu. ya? Gimana saya? Suara saya Yang jelas pertama nggak? agak kedikit keluar anginnya. Ya gimana saya? Siap. Mohon maaf ya suaranya putus-putus. Coba yang lain, apakah suara saya jelas atau juga putus-putus? Masalahnya Jelas dari ya? saya atau dari jelas ya? Jelas ya? Ulang lagi Pak, saya tidak dengar tadi putus-putus. Mimba, Pak, yang kelihatan itu setengah kepala atas. Saya nggak lihat. Izin saya biar saya jelasin. Pak Mulyanto, boleh kameranya agak dinaikin lagi biar Syekhnya bisa lihat pelafalan mulut Bapak. Nah, boleh dinaikkan lagi Pak, biar sedikit lebih jelas. Biar Syekhnya nyaman untuk mereaksi ya. iya. Mimba, Min 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 ba'd. Coba lagi Pak. mimba, mimba. Kalau dari suara itu kalau dari suara itu memang betul, tapi saya nggak bisa nggak lihat bibir antum karena Ah, masih nggak keluar di kamera. Tapi kita kalau dari suara kalau nggak salah itu insya Allah betul. Min ba'd. Mimbad, Ya, sekarang kedengaran itu kayak tutup antum tutup langkap. Boleh masih kita tuh. tutup langkap karena itu namanya ikhfa. Kalau kita tutup langkap itu namanya izhar bi gunnah, tidak ada izhar bi gunnah. Ya, Mhm. kalau kita Iya benar. kalau kita baca huruf ikhfa syafawi atau iqlab dengan kita tutup langkap kayak mim atau misalnya contoh sama mim ya, am bihi. Kita sudah keluarkan mimnya dari makhrajnya yang betul yang jelas, tapi kita kasih gunnah. Berarti kita buat hukum yang baru, izhar bi gunnah. Gak ada izhar bi gunnah. Tetap harus ada ikhfa. Tetap harus disamarkan. Masalahnya disamarkan itu harus kita samarkan dengan buka yang besar, atau kita tutup tapi tidak tekan ambium. Ini yang ada khilaf dan ini yang khilaf yang bisa dipakai. Tapi yang paling betul insya Allah yaitu gak boleh ada furja atau spasi yang besar yang nampak.
Silakan. Doakan saya ya, supaya saya dimudahkan segala urusannya saya. Doakan saya supaya saya dimudahkan segala urusannya. Insya Allah semoga sukses, lancar Pak, insya Allah. Nanti saya mau setoran Al-Fatihah bisa saya. Eh, boleh nanti dengan apa namanya? Coba minta sama Ustaz di Qiraat, kasih nomor saya kalau mau Pak, insya Allah. Ya siap teh. Nah, jazakumullah Silakan. jazakhairal gimana saya? Terima kasih ya saya. Assalamualaikum. Sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, Syekh, ada satu pertanyaan lagi nih, Syekh, yang insya Allah di kolom komentar dari Coba. Kak Lia Fudhaila. Apakah ada kaidahnya awalnya kenapa huruf ba berubah menjadi mim? Nah, boleh dijawab, Syekh? Oh, salah ini pertanyaan salah. Kenapa huruf ba jadi mim? Salah. Huruf nun jadi mim. Kan ba jadi mim. Betul gak? Kak Lia boleh dijawab. Betul Syekhnya gak? bilang pertanyaan salah. Kalau di kolom komentar sih gitu, Syekh, apakah ada kaidahnya awalnya kenapa huruf ba berubah menjadi mim? Gak ada ba. Makanya mereka mungkin salah paham. Yang ditukar bukan baknya. Yang ditukar itu nunnya. Kita ngomong tentang hukum nun. Nunnya. Nun. Nun yang ditukar jadi mim. Ya. Karena kenapa ditukar? Kata ulama karena sifatnya sama. Yaitu gunna. Ada sifat tawassut. Ada sifat jahar. Betul kan? Ini ilahnya atau asalnya dari ilmu saraf. Ilmu saraf. Wallahu ta'ala a'lam. Syekh, terima kasih, Syekh. Oke, kawan-kawan, boleh ada yang ingin ditanya, boleh sekali lagi satu pertanyaan lagi yang mau Kalau bertanya, dalam boleh katakan. Al-Quran, kalau kita mau cari Mohon maaf, Syekh, jaringan Syekh aman kah, Syekh? Soalnya di sini statusnya agak merah nih, Syekh. Merah kuning jaringan Syekh. حد حاجة ولا بيدعم دولة حاجة خلاص. آه masih Mira ya? Ini udah stabil lagi. Soalnya tadi, mohon maaf, Syekh, saya nggak motong omongan Syekh. Soalnya tadi tiba-tiba suara saya hilang, tiba-tiba muncul lagi Syekh yang ngobrol. Jadi, mohon maaf, Syekh, kalau ada memotong omongan Syekh. Ya nggak apa-apa. Lanjut aja Pak. Oke, Syekh. Hmm, Oke, saya karena kalau cukup sih kalau untuk di pertanyaan sesi pertama ini. Nah, boleh saya nanti kita boleh saya lanjutkan lagi penjelasannya tentang ikhfa syafawi mungkin ya. Silakan saya. Ya, insya Allah. Karena juga yang tadi mungkin ada yang putus jawabnya mungkin tidak kedengaran. Eh, kalau mungkin ada yang tanya tentang kenapa nunnya ditukar ah, mim, bukan ba yang ditukar mim ya. Yang ditukar mim itu yang tuklab itu nun bukan ba-nya. Ilahnya karena nun itu ada beberapa sifat yang sama dekat sama nun atau sama maaf yaitu gunnah, sifat tawassut, sifat jahar ya. Apalagi ada juga sifat dengan huruf ba yaitu keluar dari dua bibir. Tapi kita juga bisa bisa bilang apa? Karena ada ulama tajwid kalau ditanya kenapa harus gitu, mereka menjawab ini talaqi wal musyafahah. Ini ilmu tauqifi, bukan ilmu taufiqi. Ilmu yang datang langsung secara langsung dari Allah ke Jibril ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh cari alasan dan mereka kasih dalil. Ini apa? Dalam ilmu qiraat ada mungkin kita baca wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'mi. Ada dua-duanya a'ma, tapi satunya bisa imalah, satunya tidak bisa. Walaupun dua-duanya sama, kalimahnya sama. Makanya ilmu qiraat atau ilmu Quran itu ilmu tahu tauqifi. Tauqif itu artinya apa? Tidak boleh kita kerjakan akal kita. Sudah berhenti aja. Sami'na wa ata'na. Ya. Tapi kalau mau cari hikmahnya dari dalam ilmu bahasa Arab atau ilmu saraf, kita bilang karena ada beberapa sifat yang sama, makanya boleh ditukar. Biar tidak berat. Ya. Biar tidak berat. Wallahu ta'ala a'lam.
Setelah ini saya sebenarnya kita mau ngomong sehari ini tentang dua hukum tajwid, tapi memang dua-duanya sama. Ya, tapi saya jelaskan lagi gak apa-apa. Yang kedua itu dalam bab mim mati, ahkam mim mati. Kalau mim mati itu ada tiga hukum. Itu tidak susah. Yang pertama ikhfa syafawi. InsyaAllah kita akan jelaskan sebentar lagi. Yang kedua idgham mithlain saghir. Mim katamu sama mim. Berarti yang pertama ikhfa syafawi. Mim katamu ba. Idgham mithlain saghir. Mim katamu mim. Izhar syafawi sisa huruf. Tapi saya jelaskan, kalau iqlab tadi bisa satu kata, bisa dalam dua kata. Tapi kalau ikhfa syafawi gak bisa kecuali dua kata. Gak bisa kecuali dua kata. Hukum mim mati itu memang ada dua yang bisa, yang hanya satu kata, yang hanya dua kata aja. Ada satu bisa satu kata, bisa dua kata. Yang bisa satu kata, bisa dua kata itu izhar syafawi. Kayak amhilhum ruwaida. Ini ada contoh dua-duanya. Amhilhum izhar syafawi dalam satu kata. Hum ruwaida izhar syafawi dalam satu kata. Tapi kalau ikhfa syafawi idgham mislin saghir harus datang di dalam dua kata. Tidak bisa satu kata. Ya, kita kembali lagi ke hukum ikhfa syafawi. Kalau kita sudah tahu ikhfa hakiki, yang disamarkan itu nun mati. Kemarin waktu kita cara kasih jelaskan tentang ikhfa hakiki, kita bilang nun mati itu disamarkan atau disembunyi kalau ketemu dengan huruf 15 huruf sif, thana sampai akhir. Contohnya, samarkan berarti juga di sini juga disamarkan mimnya yang disamarkan. Tapi kalau mimnya disamarkan, caranya beda. Yang saya tadi sudah jelaskan. Qala ya Adamu ambi hum. Ah, berarti hampir kita baca mim tapi tidak boleh tekan. Kalau kita tekan itu izhar. Biar kalau ada yang bilang ya ada madhab kita boleh baca huruf mim itu di dalam ditekan. Ambi hum bi. Bilang salah. Kenapa salah Syekh? Karena kalau kita tekan berarti sudah mim itu keluar dari makhrajnya yang jelas. Jelas 100%. Berarti itu namanya izhar. Izhar bi gunnah. Tidak ada izhar bi gunnah. Tidak ada izhar bi gunnah. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya yang bilang ada furjah atau tidak ada furjah. Dua-duanya bacaannya sama. Ulama-ulama yang bilang kemarin Imam Ibnu Jazari bilang ada furjah. Sekarang ada yang bilang tidak ada furjah, cuma itbaq ma'adam jaz. Dua-duanya maksudnya sama, tapi beda aja al-mustalahnya yang beda. Furjah itu bisa juga spasi yang tidak kelihatan. Furjah itu spasi, tapi spasi itu tidak harus kelihatan. Kalau mau bilang pakai furjah, tapi sekarang yang paling banyak bilang itbaq ma'a adamil jaz. Tutup, tapi jangan tekan. Tanpa tekan. Qala ya Adamu anbi'hum bi. Tapi jangan baca anbi'hum bi. Ini mim. Jangan baca juga. Anbi'hum bi. Ini bukan ikhfa. Ini salah ya. Ini suara huruf itu sudah hilang total. Bukan huruf mim lagi. Ikhfa itu hampir kita kayak apa ya? Kayak kita dengar banget suara hurufnya tapi tak tahu keluar dari mana. Gak tahu datang dari mana. Itu yang namanya ikhfa. Disamarkan. Ada tapi gak tahu di mana ya. Kayak kita ada cari apa namanya di rumah lagi main sama anak-anak. Lagi di mana? Kita dengar suaranya jelas tapi gak tahu di mana. Sama lah. Ikhfa-nya juga sama. Harus kita hampir dengar suara huruf itu. Kayak kayak apa? Ghafurun. Hampir ada suara nun atau tanwin. Tapi tidak datang dari makhrajnya. Sama juga. Tapi kalau kita baca suara hurufnya hilang total. Sudah gak ada lagi. Gak bisa pegang lagi. Gak bisa bilang ini mim lagi. Ah, ini yang betul. Makanya dua-duanya salah. Jangan baca hum bi asma'ihim bukan hum karena ini sudah gak ada suara mim lagi. Dan jangan baca hum bi asma'ihim karena ini izhar bi gunnah. Tapi gak ada izhar bi gunnah. Berarti yang betul apa? Yang betul dibaca mim tapi disamarkan. Hum. Kalau ada yang dengar bilang, oh ini mim, ini mim. Tapi tidak jelas, disamarkan. Ya, sudah jelas gak? Saya boleh terima pertanyaan-pertanyaan lagi karena memang ngomongnya apa
bahas tentang masalah ikhfa dan iqlab tidak akan panjang, tapi mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan bisa kita panjangkan belajar ini insya Allah. Mungkin ada yang kurang faham, ada yang mau apa ya, tanya, ada pertanyaan yang aneh seperti Alfanzin. Pertanyaan aneh, saya. Nah, oke, saya memang materinya memang nggak terlalu panjang saya antara ikhlas dengan ikhfa, ikhfa syafawi saya. Kalau memang nanti ada yang bertanya di luar dari materi, boleh kan saya? Seputar Boleh, di yang luar penting dalam Quran pun boleh hukum-hukum saya. kita. Boleh insya Allah. Mudah-mudahan saya apa bahasa Indonesia sudah siap. Karena kalau saya siapkan sebelum beberapa hari itu tentang ikhfa. Tapi insya Allah saya bisa insya Allah. Coba Siap, siap. kalau ada pertanyaan dalam hukum tajwid yang lain boleh insya Allah. Oke, sahabat semuanya, saya udah bilangnya bahwasanya kalau memang ada mau ingin bertanya di luar dari ikhfa dan ikhlas pun nggak masalah. Jadi insya Allah saya udah ready nih untuk menjawab semua pertanyaan sahabat-sahabat semua. Ini saya ada satu namanya Kak Lia Faidilah. Nah, boleh Kak Lia boleh dipersilakan untuk mempertanyakan apa yang ingin ditanya kepada saya. Silakan Kak. Bismillah. Halo Kak Lia, ada suaranya? Hmm. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja ya, saya. Ke pertanyaannya ada Kak Uli. Oke, Kak Uli dipersilahkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Eh, Afwan, Syekh, Ana mau tanya. Eh, Silakan Ibu. jadi di dengungnya iklab atau dengungnya ikhfa syafawi itu berapa ketukan ya, Syekh? Berapa harokat, Syekh? Semua gunna itu di dua harakat ya. Dua Dan harokat. cara kita baca gunna yang betul harus dengan guru. Nah, karena nanti kalau kita cari di YouTube ada yang bilang gini, ada yang bilang gini, ada yang bilang buka, ada yang bilang tutup buka, nanti pusing. Makanya Mm-mm. kita selalu ingatkan semua orang-orang yang mau belajar Al-Quran, mau baca Al-Quran yang betul, gak ada cara kecuali dengan talaqi wal musyafah. Harus ada guru. Kalau gak ada guru, gak bisa kita baca yang benar. Tapi sambil kita tunggu guru, gak mungkin kita diam aja. Cari ilmu, baca yang dalam buku-buku. Nanti kitab harus ada guru yang benarkan insya Allah. Gunna itu dua harakat. Mm-mm. Semua gunna kalau dengar itu bil gunna dua harakat. Kecuali kalau ada yang bilang sifatul gunna. Kalau sifatul gunna itu barusan beda. Sifatul gunna itu suara yang enak keluar dari khayshum, dari hidung waktu kita baca huruf nun dan mim. Itu sifat Mm-mm. tidak ada dalam tubuh, dalam badan nun dan mim. Tapi kalau kita misalnya kita bilang bil gunna, idgham bi gunna atau ikhfa atau iqlab, artinya gunna dua harakat. Oh gitu, Syekh. Kalau yang itu yang di hidung itu mungkin karena itu karena huruf yang sempurna mungkin dengungnya ya, Syekh. Jadi dia masuk gitu ya, Syekh. Gak paham Maksudnya ibu. kan itu kan apa namanya? Maksudnya kan kalau mim, nun itu kan al khoisum kan yang di rongga hidung itu kan, Syekh, yang suaranya masuk ke rongga hidung itu kan, Syekh. Masih belum paham. Ah, Gak tahu saya. gimana, Syekh? Kan kata Syekh yang kalau mim, kalau bila gunah kan dia dengungnya berarti tidak sempurna gitu kah, Teh? Itu gitu kah, Syekh, maksudnya? Saya bilang kalau gak ada gunna gak sempurna. Gak paham. Enggak Gak. sih, maksudnya gini, Syekh. Kalau bila gunah itu kan hurufnya lam ya, Syekh. Waw sama sama lam ya, Syekh. Lupa anak saya. Tapi kalau mim sama nun kan masuk gunanya sempurna, Syekh. Biasa Oh, kalau anak dengar tuh ibu, ibu maksudnya kemarin di kelas kemarin bukan sekarang. Ya, kemarin itu kita ngomong tentang idgham bi gunna, idgham bila gunna. nah, Betul, betul, betul. Saya bilang kalau kita idgham bi gunna, itu idghamnya tidak lengkap, tidak sempurna. Kalau bi gunna, kalau dengan gunna tidak sempurna, tidak lengkap. Karena nunnya sudah apa? Sudah masuk dalam huruf selanjutnya, tapi masih ada sifatul gunna yang belum masuk. Makanya idghamnya tidak sempurna, mm, tidak lengkap. Namanya idgham naqis.
Tapi kalau idgham bila gunna dengan lam dan ra, itu namanya idgham sempurna, idgham kamil karena nunnya sudah masuk total. Min rabbihim min ladunhu. Paham Mm-mm. Ibu? Jadi, paham. Jadi Afan Syekh sekali lagi ya. Jadi memang dengungnya berbeda dengan iklab sama ikfa ya Syekh. Gunnahnya Gunahnya. nggak ada Ibu. Gunnahnya semuanya sama. Maksudnya gunnahnya semuanya waktunya sama. Min Ah, ah. wali anbihum sama. Dua harakat, Oh, dua-duanya sama. sama. Oh, nah, apa nih Syekh? Buat saya Nah, bingung. nah, Afan Syekh, Afan Syekh. baguslah biar saya Syukron. pintar bahasa Indonesia. Syukron saya. Jazakallah khair. Assalamualaikum Waiyakum, warahmatullahi waiyakum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Walaupun Syekh mulai sedikit bingung mendengarkan pertanyaan dari Ibu tadi, cuman Alhamdulillah saya udah bisa jawabnya. Nah, ini boleh kita sekali lagi ya tanya Kak Lia Faidila yang udah ready. Dipersilahkan Kak, boleh. Assalamualaikum. Kedengeran nggak, Kak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada. Banyak orang sini. Kedengeran ya? Bismillahirrahmanirrahim. Eh, mau izin bertanya. Jadi, iklab dan ifqa itu saat mengucapkan mimnya itu, jadi bibir kita tidak terlalu rapat ya, Syekh. Gitu diucapkan ya. Ya, Tidak mungkin terlalu. kelihatan terlalu, mungkin apa kelihatan terlalu tutup atau ditutup. Tapi yang betul itu tidak ditutup sampai tidak keluar angin. Yang penting itu udaranya masih keluar, udaranya masih keluar. Atau ada ulama yang yang jelaskan dengan cara lain bilang kita boleh masukkan kertas, ya. Tapi kalau saya bilang kalau masih ada udara yang kita tidak tekan bihum, berarti kita jalannya tidak ditutup tapi bibirnya kelihatan tutup tapi tidak tekan biar udaranya masih keluar. Tapi kalau mau coba tes pakai kertas boleh. Yang penting jangan baca kalau udaranya keluar dari hidung aja. Udara yang khusus sifatul gunnah. Bihum. Tapi kalau kita baca ikhfa yang betul atau iqlab yang betul, udaranya keluar dari hidung dan keluar sedikit dari bibirnya. Bihum. Oh, Jelas Ibu? oh begitu. Jadi ada udara keluar sedikit ya, gitu ya. Iya, tapi tidak harus ada yang lihat bilang oh ini ada spasi. Tidak harus. Maksudnya tidak harus yang jelas itu yang namanya furja yang ada spasi yang kelihatan kayak bihum. Tidak harus. Baik, udah lumayan paham. Mau nanya lagi, contoh, boleh nggak contohkan qalqalah kubro? Terus yang pertanyaan ketiga, kenapa Al-Quran tulisan Indonesia dan Arab itu berbeda ya tanda tanda bacanya gitu, Syekh? Gitu aja sih. Pertanyaannya, syukron jazakallahu. Oh iya, Ibu. Contoh dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu ya huruf qalqalah kalau datang di posisi akhir kalimat dengan tasydid. Kayak apa? Watab atau al-haqqu. Tapi kita harus hati-hati karena sekarang ada yang baca watab. Tiba-tiba dua pita suara ditutup sampai kasih huruf hamzah. Kenapa kasih huruf hamzah? Saya jelaskan ya. Ada yang baca ini memang bukan cuma sama kalkala kubra atau kalkala sughra. Semuanya kalkala dibaca dengan beberapa orang dengan hamzah atau sakta. Kayak apa? Iqo, iqra, iqra, iqra. Kasih hamzah. Kenapa bisa kasih hamzah sukun? Karena makhraj hamzah sukun itu kita punya dua pita suara, tiba-tiba tutup, itu makhraj hamzah sukun. Kayak as-sama. Kita gak tahu apa itu makhraj hamzah sukun, tapi saya jelaskan makhraj hamzah sukun cuma kita tutup dua pita suara secara lengkap. Makanya orang yang baca juga mad iwad seperti itu gharqa. Ini salah. Walaupun kasih dua harakat gharqa salah. Kenapa? Karena kita tidak boleh tiba-tiba tutup dua pita suara karena itu kita tambah hamzah sukun, huruf hamzah sukun. Terus bagaimana cara yang betul? Gharqa. Oh, oh. Suara kita hilang pelan-pelan. Ya, kita kembali lagi ke qalqalah. Jangan baca watab. Ini kita kasih hamzah. Watab. Salah. Watab. Watab. Kalau kita tiba-tiba tutup dua pita suara, itu kita kasih hamzah sukun. Tambah
huruf hamzah sukun. Al-haqqo. Jangan baca al-haqqo. Ko, ko itu salah. Tapi ko, ko. Al-haqqo. Ya. Dan ini juga terjadi sama kalkala-kalkala yang lain. Iqra. Jangan baca iqra. Iqra. Qul huwallahu ahad. Salah, bukan ahad. Tapi ahad. 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 Kenapa? Biar kita tidak tambah huruf hamzah. Kalau kita tiba-tiba tutup dua pita suara, ini makhraj hamzah sukun. Makhraj hamzah sukun, tiba-tiba tutup dua pita suara. Makhraj hamzah harakat, tiba-tiba buka. Tapi tutup as-sama gharqa. Salah. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Dan tadi ada pertanyaan lainnya. Lupa saya. Qalqalah sama apa ya? Ini Syekh, pertanyaannya tadi itu kenapa tanda baca di Al-Quran bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu berbeda? Oh iya, iya. Mohon maaf ya untuk semuanya. Saya lagi loading. Saya lagi kurang fokus karena saya lagi kemarin keliling dakwah di Sukabumi, sekarang di Depok. Nggak ada istirahat di kebun, Alhamdulillah. Tapi saya khawatir tadi tidur istirahat, takut nggak bisa bangun untuk acara ini ya. Insya Makanya Allah. kalau loading mohon maaf ya. Itu normal. Tidak apa Syekh. No, terima kasih banyak Syekh masih mesempatkan Ya. diri untuk isi dan ngasih Uh, materi ke kita semua. uh, Selanjutnya, jazakumullah. Ya, itu ada yang namanya tulisan Ar-Rasm Al-Uthmani. Tulisan Ar-Rasm Al-Uthmani itu mushaf-mushaf yang awalnya ditulis dengan sahabat Rasulullah SAW, Uthman ibnu Affan. Ya, kalau Rasmul Quran itu kata ulama tajwid ada syarat, tiga syarat biar kita bisa terima qiraat, biar kita bilang ini qiraat betul, termasuk juga qiraat kita Hafsah an Asim. Syaratnya apa? Fakullu ma wafaqa wajhun nahwi. Yang pertama harus cocok dengan walaupun satu wajah dari ilmu nahwu. Wa kana lirrasm ihtimalan yahwi, dan ikut ar-rasm. Tapi rasm itu tidak harus rasm Uthmani. Karena bukan hanya satu mushaf waktu zaman Rasulullah SAW atau setelah zaman Rasulullah SAW, bukan hanya ada satu mushaf, ada beberapa mushaf yang dikirim untuk beberapa negara atau daerah. Bukannya mushaf Indonesia itu juga termasuk mushaf yang betul, rasmnya yang betul, tapi bukan rasm Uthmani. Yang betul itu yang harus dijelaskan. Kenapa mushaf Indonesia itu beda? Ini untuk memudahkan bacaan kita. Karena orang Indonesia itu bukan orang Arab, makanya dikasih tanda-tanda, hasilnya sama, bacaannya akan betul sama, tapi tanda-tanda itu beda, caranya beda karena orang Indonesia mungkin tidak akan faham alamat-alamat atau tanda-tanda yang dalam Ar-Rasm Al-Uthmani. Tapi bacaannya gak akan berubah, cuma rasamnya aja. Ya. Tapi ada yang tidak akan berubah seperti tanda-tanda yang kayak nol itu, as-sifr mustatil, as-sifr mustadir. Tapi kalau yang berubah itu, yang berubahkan mungkin kalau gak salah itu tak kayak tanda-tanda wakaf. Ya. Saya mungkin nggak pernah buka mushaf Indonesia, makanya nggak tahu. Nggak bisa kasih contoh. Tapi kalau ada guru di sini yang sudah cek dua-duanya, pasti bedanya nggak akan merubahkan bacaan kita. Mustahil. Mustahil ada satu mushaf bilang ini ada mad, ada mushaf bilang tidak ada mad. Semuanya sama, tapi mungkin tanda-tandanya yang beda untuk memudahkan aja. Nggak lebih dari itu. Oke, Alhamdulillah Syekh. Jelas, Allah. Ini ada yang bertanya di kolom komentar Syekh. Izin bertanya Syekh di luar materi. Cara membaca huruf dhamma yang berturut-turut bagaimana Syekh? Apa? Cara membaca huruf dhamma yang berturut-turut bagaimana Syekh? Apa itu turut-turut itu? Berturut itu kayak terus-terusan Syekh. Huruf dhammanya itu ada terus. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Oh, maksudnya ketemu beberapa dhammah. Ketemu dalam bersamaan gitu Syekh. Kayak na'budu. Ya, ya Syekh. Nah, itu Ya, gimana cara bacanya Syekh yang caranya berturut-turut? kita tetap ada satu kata itu. Kalau saya apa namanya ada kajian tahsin, saya bilang kemarin saya suka bilang munyung. Kalau bilang munyung semuanya ketawa. Tapi saya nggak tahu kenapa semuanya ketawa. Baru tahu saya kalau bukan munyung tapi monyong. Saya mikir itu
seperti bahasa Arab ada dhamma aja dan saya harus jelaskan dhamma itu seperti tajwid munyung, makanya saya pakai tahqiq, pakai jelaskan. Ternyata harus kita bilang munyung ya. Kalau ada dua dhamma katamu atau ada mad bil waw katamu sama dhamma secara langsung sama ya. Seperti a'udzu kita tetap munyung ya, tetap munyung, tidak boleh tarik lagi. Jangan baca na'budu budu. Itu salah. Salah ya. A'udzu na'budu. Tapi tidak mungkin ada yang bilang Syekh nanti huruf dal itu akan tebal. Gak ada. Gak ada alasan. Dari guru-guru kita semuanya, ulama besar dari Mesir dan ulama Amerika juga, guru-guru mereka tidak pernah ada yang bilang kita harus tarik lagi. Ya, jangan tarik lagi, jangan a'udzu. Itu memberatkan huruf dzalnya sampai jadi kayak tasydid. Apa buktinya kalau itu jadi tasydid? Kan kita tahu kalau huruf tasydid itu biasanya mulai sukun. Ya, mulai sukun, setelahnya mulai harakat. Kita juga buat sukun sini. A'udzu. Kenapa? Karena posisi mulut waktu sukun itu harus normal. Kayak apa? Ud'u. Harus ditarik lagi. Kalau tarik lagi berarti kita kasih sukun. A'udzu billah. Makanya berat. Jadi berat. Kayak tasydid. A'udzu billahi. Kayak a'udzu. Sama. Tapi bedanya apa? Kita kasih mad. A'udzu billah. A'udzu. Tidak perlu ditekan. Tidak perlu a'udzu billahi. Tidak perlu tarik lagi. Itu caranya insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Kak Nimpala insya Allah jelas ya Kak. Kalau memang ada nggak jelas atau yang penasaran lagi, boleh tulis di kolom komentar atau bertanya. Ini kita jawab yang di kolom komentar satu lagi ya, Syekh. Itu boleh kasih, Assalamualaikum Syekh, boleh kasih tips cara belajar tajwid kalau misalnya baru belajar harus dari mana dulu, mau mulai dari mana dulu nih Syekh? Saya nggak tahu buku-buku tajwid yang ada di Indonesia. Saya insya Allah lagi di proses mau buat buku tajwid al-muyassar yang mudah insya Allah. Cari aja sahabat saya yang bisa bantu dengan bahasa Indonesia. Dan saya yakin di Indonesia sudah ustaz-ustaz yang masya Allah ulama guru-guru kita semuanya di Indonesia pasti sudah banyak buku yang sempurna yang luar biasa. Cari buku yang bernama mungkin Al-Tajwid Al-Muyassar, mungkin itu sudah diterjemahkan. Yang penting kalau baru mulai jangan cari buku-buku yang besar, nanti akan nggak mau tajwid lagi, nggak mau belajar lagi. Cukup dengan buku-buku yang kecil, mulai dari Ahkamun Nun Sakinah atau Makharijul Huruf, Sifatul Huruf, terserah. Semua guru itu ada cara beda. Kalau menurut Al-Faqir itu mulai semuanya dengan makharij dan sifat. Ya, makharij huruf dan sifat huruf. Karena kita harus cek dulu bagaimana huruf kita, makharajnya, sifatnya. Kalau sudah betul, itu lebih penting daripada gunna atau mad atau qalqalah. Karena kalau kita sudah banyak ilmu dalam bab al-mad, babul qalqalah, babul gunna, tapi huruf kita belum benar, itu masalah besar itu. Ya, ini yang susah dirubahkan kalau sudah terbiasa. Tapi kalau qalqalah mad itu bisa latihan sedikit, bisa ya, bisa berubah insya Allah. Makanya mulai dari makharij wa sifat, dan di Indonesia banyak metode yang luar biasa. Banyak metode yang luar biasa. Ada juga di sini metode Nurul Bayan, ada itu kita bawa dari Mesir, ada metode kalau nggak salah itu Iqra atau nggak tahu saya. Tapi mulai dari makharij huruf, sifatul huruf, cek sama guru. Nah, kalau sudah benar, apalagi di aplikasi Qara sekarang saya kalau nggak salah bisa cek bacanya sendiri. Kalau nggak salah, alhamdulillah sekarang allama al-insana ma lam ya'lam, masya Allah. Nggak ada yang lebih mudah dari sekarang. Karena waktu zaman saya harus safar jauh untuk guru saya mungkin 4 jam pakai mobil. Kalau jalannya macet, saya telat 3 menit, beliau suruh saya pulang. Bayangkan aja bagaimana capek 4 jam, dan di Mesir itu gak ada seperti Indonesia mobil yang ada AC. Mobilnya terbuka dan cuacanya bukan seperti Indonesia yang bagus, yang apa namanya, gak ada bau debu. Nggak, kalau di Mesir itu bau debu, mobil-mobil yang kan kita tahu kan kalau mobil-mobil semuanya tua baunya bagaimana. Sampai guru saya itu pusing. Saya memang orang itu sakit kalau cium bau-bau seperti itu, saya langsung pusing sakit. 4 jam, tapi telat 5 menit, suruh saya pulang.
Saya pernah nangis saya. Kenapa gitu? Itu saya terzalimi. Masih kecil terzalimi saya. Tapi beliau ajarkan saya harus saya istiqamah. Kalau mau datang, tak apa-apa katanya datang awal, duduk di masjid sampai datang waktunya. Harus ikhtiar. Ya, karena beliau mau ajarkan kita kalau ilmu itu mahal, ilmu Al-Quran. Kalau kita lihat ilmu itu tidak susah, mudah aja, kita malas belajar. Tapi kalau semuanya susah, pasti kita akan menghargai ilmunya. Ya, Allah Ta'ala. Oke. Alhamdulillah, Insya Allah. Perjuangan sekali ya Syekh, sampai 4 jam sehari belajar ilmu Quran. Dan kalau telat 3 menit, langsung disuruh pulang sama gurunya. Nah, Insya Allah itu sudah sangat membantu untuk Kak siapa tadi ya, Kak Ramzi. Nah, di sini ada yang ingin bertanya ke tangan Syekh, itu ada Kak Vera Yanti Elistia. Boleh Kak, dipersilahkan. On kamera ya, Seh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi koreksi wabarakatuh. bacaan saya. Ini tanwin bertemu mim. Itu gombi guna ya, Seh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunna bayadum maknun. Baydum maknun. Ulang lagi Ibu, karena tadi putus. Ka'annahunna bayadum maknun. Kalau Ibu mau saya koreksi, idgham berguna itu idgham berguna betul, tapi ada salah-salah yang lain. Seperti kalau mantulkan yakni ya, bay. Seperti juga maknun, mim Baik. ya tebal, dibaca tebal. Yang betul baydum maknun, baydum maknun. Jangan baca Rapat baydum ya, Seh. mak, bukan mak, tapi mak. Baidum maknun. Bagus Ibu, tapi tambah sedikit lagi gunnah nih ya, tapi bagus insya Allah. Ulangi, Syekh. Boleh Ibu. Baidum maknun. Bagus Ibu, Masya Allah. Kemudian yang iklab ya. Silakan Ibu. Ikhfa Safawi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, sama semuanya, boleh. Bal antum bihadiyatikum tafrahun. Tidak jelas Ibu. Memang apa Ibu jauh, apalagi suaranya juga kurang jelas. Mulai aja dari bihadiyatikum. Bihadi bal Antum bi. antum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Kalau iqlabnya atau ikhfa'nya, insya Allah betul. Nggak ada masalah insya Allah. Kalau yang apa tadi? Itu gombi guna itu mimnya tidak ada celah ya saya. Nggak apa? Tidak ada celahnya. Nggak Mingkemnya paham. bibir. Atau sama. Itu gombi Nggak paham. guna, itu gombi Maksud guna, ifa safawi sama ikolab itu sama. Enggak lah. Ikhfa syafawi sama iqlab sama. Tapi kalau idgham Ya. beda. Oh ya. Ya Idgham Ustaz. beda Ibu. Kalau ikhfa itu Ibu di antara idgham dan idhar. Ya. Ye. النطق بين الحرف بين الإضغام أو الإظهار والإضغام بحالة بين الإظهار والإضغام. Kalau kita bilang ikhfa berarti ini bukan izhar, bukan idgham, di antara dua-duanya. Ya, dan setiap huruf ikhfa itu cara membaca itu beda. Bukan ikhfa Ya. berarti semua suaranya akan sama. Ikhfa qaf beda dengan ikhfa kaf, beda dengan ikhfa qarib, ikhfa ba'id, ikhfa syafawi beda juga. Ya, yang penting ikhfa itu bukan izhar yang jelas yang datang dalam makhrajnya yang jelas, bukan juga idgham biar huruf yang pertama masukkan dalam huruf yang kedua, bukan. Cuma disamarkan. Insyaallah. Makasih Syekh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya ingatkan lagi semuanya ya, kalau di aplikasi Qara insya Allah itu kalau mulai dari awal masih mau latihan tentang guna, makharijul huruf, sifat huruf,
insya Allah di aplikasi Qara'a Ustaz-Ustaz sana insya Allah ahli. Tapi kalau mau maju lagi boleh, atau barusan boleh cari guru yang bersanad. Tapi kalau mau mulai dari awal, mau jelaskan tentang hukum-hukum tajwid, benarkan makharijul huruf, bisa insya Allah dengan aplikasi Qara insya Allah. Ya, alhamdulillah betul kata Syekh tadi. Bagi sahabat-sahabat semua yang ingin suara hafalan, nah boleh langsung ke aplikasi Quran. Insya Allah ada fitur baru. Jadi kayak ada sistem grup. Jadi kawan-kawan semua itu bisa berinteraksi langsung dengan ustaznya nanti. Insya Allah langsung dikoreksi sama ustaz yang berkompeten. Insya Allah. Oke, kita lanjut lagi ya Syekh. Ini Baik. ada Bang Alvan Zain Almahi. Yang tadi itu Syekh yang di awal bertanya. Saya Nah, hafal itu itu Syekh. saya ikut langsung. Oke, silakan Bang Alvan. Ya. Waduh, Buka mic saat kan, buka mic. orangnya langsung hilang Syekh. Diturunkan lagi langsung tangannya. Ada. Bentar ya, saya lihat cari dulu. Miski. Oke. Yes. Nah, Afan silakan Bang. Syekhuna izin bertanya lagi ya. Silakan. Siap? Amin. Isma'u jayidan. Pertanyaannya, jadi Al-Quran itu kan turun ditalaki ya Syekhuna. Jadi dari Ya. malaikat Jibril ke Rasulullah itu kan ditalaki gitu. Jadi memang ilmu tajwid yang kita pelajari saat ini kan itu adalah materi gitu. Laisa bitalaki gitu. Nah, munculnya ilmu tajwid itu mungkin sebelum Rasulullah mungkin nggak ada tajwid, jadi kayak misalkan iqra bismi, nah qafnya itu ternyata qalqalah dan bacanya harus mantul. Iya. Nah di situ Alvan bingungnya itu zaman dulu, zamannya Rasulullah kan mereka memang bisa langsung tanya sama Rasulullah caranya begini tanpa mungkin tahu ini iklab atau ini bacaannya bagaimana. Sedangkan di zaman kita, zaman akhir ini kan kita belajar tajwid gitu. Nah, ini Iya. hukumnya itu asal awalnya itu ini bisa disebut ikhfa, syafawi, ini disebut iklab, itu dari mana? Atau dari zamannya siapa? Sehingga bisa Iya. turun sampai ke kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau zamannya para sahabat kan mereka bisa langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Kalau di satu kampung itu, karena memang mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah, kewajiban yang bisa gugur kalau dilakukan sebagian orang, seperti sholat jenazah. Nah itu kalau misalkan di satu kampung itu nggak ada sama sekali yang belajar tajwid gitu. Nah solusinya, karena memang orang-orang seperti Syekh ini kan jarang. Contohnya Alvan sekarang bisa belajar ini pun dari Qur'an, alhamdulillah dari Qur'an, ya kan? Kalau nggak ada Qur'an, nggak tahu Alvan belajar sama siapa kan begitu. Nah ada wasilahnya gitu. Kalau orang yang di satu kampung itu nggak ada, kemudian nggak ada internet, dia nggak bisa apa namanya tatap muka seperti Al-Fakir ini, terus bagaimana itu Syekhuna? Maksudnya apakah kita juga harus hijrah gitu hanya karena memang kita harus belajar tajwid itu saking wajib kifayahnya itu Syekhuna. Mungkin ada ini jazakallah khairan. Baik, insyaallah. Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Jibril sampai sekarang, sampai hari kiamat, cara membaca Al-Quran nggak akan berubah. Tapi apakah waktu zaman Rasulullah ada yang namanya ilmu tajwid? Tidak ada. Terus kapan itu datang ilmu tajwid dan kenapa datang? Ilmu tajwid itu kata ulama itu mulai dari Al-Qarn Thalith Al-Hijri. Apa itu arti bahasa Indonesia? Mungkin dari 200 Hijriyah ke atas mulai banyak yang masuk negara, masuk ke Islam, tapi bukan Arab, bukan orang Arab. Banyak ada lahan itu bukan artinya lagu, tapi lahan itu salah datang. Sebabnya karena banyak yang masuk Islam bukan orang Arab. Makanya ulama mulai jelaskan atau buat qawaid tajwid, ilmu tajwid, biar Al-Quran itu tidak berubah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang akan jaga Al-Quran lewat ahli Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran, yang baca Al-Quran yang betul, yang fasih. Seperti bacaan Rasulullah SAW. Pakai cara apa saja, tapi yang penting Al-Quran tidak akan ada tahrif, tidak akan berubah. Makanya dari
tahun 200 ke atas, atau mungkin lewat sedikit, mulai ada kata ulama wallahu taala a'lam yang mulai buat ngomong tentang hukum tajwid atau ilmu tajwid, namanya al-Imam Abdul Qasim Abdul Salam kalau nggak salah, Abdul Qasim atau Abdul Qasim bin Salam. Beliau yang mulai buat ilmu tajwid. Tapi yang terkenal sampai sekarang kalau kita bilang Imam Tajwid yaitu Al-Imam Ibnu Jazari, karena beliau yang kumpulkan semua hukum-hukum tajwid secara sempurna dan lengkap. Berarti at-tajwid itu bukan dari Rasulullah. Makanya tajwid itu bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Kenapa fardu kifayah? Karena kalau kita tinggalkan ilmu tajwid, Al-Quran itu tidak akan dijaga. Ya, makin makin kita jauh dari Allah, makin bacaan kita itu banyak salah, makhraj huruf tidak salah lagi, tidak ada fasahatul lisan lagi. Makanya ilmu tajwid itu jelaskan hukum-hukum tajwid, jelaskan tentang sifatul huruf-huruf ini keluar dari mana, sifatnya apa, pakai detail-detail biar jaga Al-Quran. Tapi kalau zaman Rasulullah tidak perlu ada hukum tajwid karena masih lidah-lidah orang Arab masih sempurna, masih fasahatul lisan itu masya Allah. Kita tahu kan orang Arab itu awalnya sebelum masuk orang-orang Islam dari luar, lidahnya sempurna, tidak perlu dibaca yang betul. Datang dari Rasulullah langsung mereka ikut, tidak susah. Kalau zaman sekarang susah. Kenapa susah sekarang? Gak bisa baca ini karena pelan-pelan kita lepas dari fasahatul lisan, lepas dari huruf-huruf Arab, jauh dari fasahatul lisan. Nah, sekarang ada bahasa Inggris, kita tidak konsisten belajar Al-Quran, jauh dari Al-Quran, makin huruf kita rusak. Ilmu tajwid itu bantu jaga Al-Quran. Dan harus kita ikut hukum-hukum tajwid. Harus, wajib. Wajib. Tapi juga yang lebih harus itu harus ada guru bersanad. Guru bersanad yang paham ilmu tajwid dan baca Al-Quran yang benar. Ada pertanyaan lain, Alfan? Kan Alfan itu suka apa? Mutar-mutar. Saya sudah bingung kalau ada pertanyaan lain ya. Ya Syekhuna, ya itu di apa tentang tajwid ya yang memang mulanya dari situ. Kemudian kalau misalkan dari tajwid itu kan adanya tajwid kan sebelum Rasulullah. Dari tajwid itu ternyata ada ulama yang mengatakan bahwa hukum tajwid yang tadi kita sebutkan tadi, apa yang furjah-furjah tadi, itu kan ada yang mengatakan juga itu subhat dalam membaca Al-Qur'an. Nah, bagaimana kalau memang satu ulama itu ada satu ulama yang mengatakan bahwa ini subhat dalam membaca Al-Qur'an. Nah, apakah subhat ini diterima dalam pembacaannya? Nggak paham Jadi ada yang soalnya. memang Nggak jelas, nggak jelas. Mohonnya pelan-pelan karena saya belum paham. oke. Jadi Al-Qur'an itu kan yang tadi sudah disebutkan, Al-Qur'an itu kan turun tapi belum ada ilmu tajwid, ya kan? Nah, Belum ilmu ada ilmu tajwid tajwid ini tapi dibaca dengan bacaan yang betul, dengan gunna, dengan ikhfa, ya, dengan makhraj yang betul. Ya. ya. Nah, kemudian ada ulama juga ya, beliau sudah memegang bahwa meyakini bahwa bahkan menyebarkan dan mengajarkan bahwa tadi ikhfa syafawi itu adalah tanpa furjah gitu. Pakai Ya. furjah, dengan furjah. Kemudian setelah itu beliau belajar lagi. Beliau menetapkan saya memegang itu 20 tahun kemudian saya lepaskan karena ternyata itu salah gitu. Karena itu tidak bitalaki. Ya. Kan Al-Qur'an bitalaki ya Syekhuna, ya kan? Harus bertalaqi, Bukan harus bil bertalaqi. materi atau dengan materi karena ikhfa, namanya juga ikhfa. Ya, kita berarti harus ada furjah. Kalau nggak ada furjah berarti salah. Sedangkan Syekh ini berpegang bahwa Al-Qur'an itu bitalaki. Jadi kita Ya, harus. ya mim bertemu dengan ba itu ya berarti dia harus rapat digituin kata. Akhirnya beliau menyebutkan bahwa yang pakai furja itu dia itu syubhat dalam membaca Al-Qur'an. Nah, itu bagaimana tanggapan Syekhuna sendiri? Nggak ada Sedangkan syubhat, nggak Alfan ada itu kan syubhat. takut gitu. Kalau misalkan kok bisa baca Al-Qur'an ada syubhatnya gitu. Nggak ada Itu syubhat. di Itu situ. masalahnya memahami, nggak tahu bahasa Indonesia apa. Ulama-ulama ambil misalnya baca buku Imam Ibnu Jazari, tapi ada yang salah faham atau ada yang
mikir furja itu karena mustalah furja itu luas. Kalau kita bilang furja itu bisa besar, bisa kecil. Berarti apa yang kita bisa tahu bagaimana maksud Imam Ibnu Jazari itu yang akan ad dengan at-talaqqi wal musyafah. Paham nggak? Maksudnya yang akan jelaskan furja itu bagaimana yang benar. Dan jangan lupa juga ada ijma'. Tahu kan dalam hidup dalam agama Islam harus kita ikut al-ijma'ul ulama. Ijma'ul ulama. Kalau ada 90% ke atas yang bilang al-furja itu artinya itbaq kita tutup tapi gak boleh tekan karena 90% yang punya sanad silsilah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca seperti itu. Berarti maksud Imam Ibnu Jazari seperti itu. Itu yang kita harus ikut. Ijma' itu juga harus dipakai. Ya, kalau sudah ada khilaf seperti itu berarti kita ikut al-ijma'. Jelas? Oke, Kalau ya nggak jelas nanti Safina. cheat saya aja karena banyak yang pusing seperti saya, yang bingung. Ya, soalnya panjang sama apa ya, sedikit Ya, berputar-putar gitu. Nah, panjang Alfan dan juga gak saya gak lihat manfaatnya eh, kalau untuk orang-orang yang mau mulai belajar Al-Quran dari awal ya, itu bertanya itu kalau sudah antum maju banget sudah punya ijazah sudah gak tahu mana yang betul baru saya ya. boleh tanya seperti itu ya. Ini pertanyaannya sedikit memang bukan sedikit tapi udah lumayan jauh Kalau ada dari ya. coba seperti itu boleh langsung chat WA saya insyaallah biar saya Oke. jelaskan. Nanti boleh Bang Alfa Zain Almahi boleh nanti. Insya Siap, Allah nanti saya Safina. yang akan lanjutkan lagi. Kita tutup dah ya Bang Alfa ya. Apa? Ya, Al-Fakir minta maaf. Jazakallahu khairan Insyaallah. katsiran. Gitu. Barakallahu fikum insyaallah. Alhamdulillah Insya Allah. Mohon maaf semuanya kawan ya. Ini ada yang ingin bertanya lagi nih Syekh. Dari Kak Miss. Nah, boleh disilahkan Kak Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah nanya di kolom chat. Nah, boleh contohkan cara membaca hukum iqlab dan ikhfa syafawi? Ya, siap insyaallah Ibu. Tadi saya sudah baca beberapa kali, tapi saya insyaallah baca lagi ayat lengkap yang pelan-pelan ya. Itu satu ayat ada dua doanya, ada iqlab langsung ketemu ikhfa syafawi. Dua doanya ada ya. Anbi'uhum bi asma'ihim ya. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. Ini sudah datang dua kali contohnya ya. Qala Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran. Wa iyyakum Ibu. Alhamdulillah Insya Allah. Boleh itu Syekh tadi surah apa di ayat berapa Syekh? Mau saya tulis di itu. Siapa tahu ada yang ingin melihatnya lagi. Oh, yang katamu ikhfa sama Ya Syekh, iqlab. yang barusan Syekh baca. Ya. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. Itu ayat 33 surat Al-Baqarah. Qala ya Adam anbihum bi asma'ihim. Surat Al-Baqarah 33. Ini katamu ikhfa iqlab anbihum langsung katamu ikhfa syafawi. Ya, Alhamdulillah Syekh, sudah saya tulis. Boleh kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya, jika ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di dalam materi. Jangan terlalu jauh di caption Syekh-nya. Pusing muter-muter lagi. Atau ini Syekh boleh eh, saya ada kawan saya ini pertanyaan Syekh. Nah, jadi kayak ada di beberapa ini sambil nunggu yang lain ingin bertanya juga boleh sahabat semuanya. Ada yang beberapa di daerah daerah timur tuh Syekh, ada yang cara membaca Qurannya tuh ada yang baca surahnya berbeda Syekh. Contohnya kayak la uqsimu biyaumil qiyamah kan harusnya kiamah kan Syekh kan. Nah, itu dia Ya. berubah jadi ada yang gitu Syekh.
Itu gimana, Syekh? Ya, ini ilmu qiraat. Memang betul tidak ada masalah insya Allah. Tapi kita tidak boleh sibuk dengan ilmu al-qiraat kalau belum kita lurus ilmu hafs an Asim atau bacaan kita dalam hafs an Asim masih belum betul. Ilmu qiraat itu akan datang setelah kita sudah punya ijazah Al-Quran 30 juz eh, hafs an Asim. Tapi kalau kita mau apa kata orang Indonesia perasaan ya, fudul, mau tahu ini betul atau tidak atau haram, boleh kita baca seperti itu atau halal. Ya, itu halal, gak ada masalah insya Allah. Gak ada masalah, tapi syaratnya harus kita punya ijazah qiraat. Gak boleh baca kalau gak punya ijazah. Ini qiraat yang betul. Ini bacaannya bisa Imam Al-Kisai, ya, bisa Imam Hamzah dari Thayyibatun Nashr, Al-Qiyamih, Al-Lawamih. Ada juga yang lebih aneh. Kita bisa boleh jaga, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alaminah. Al-Alaminah boleh. Itu bacaan Imam Yaqub dari Thayyibatun Nashr. Itu yang ada yang banyak yang bilang saya gak faham ya. Nah, biar gak ada yang gak faham itu, gak faham apa, gak faham pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu, atau gak faham iqlab dan ikhfa syafawi. Kalau gak faham iqlab dan ikhfa syafawi saya akan jelaskan lagi insya Allah. Tapi harus tahu dari awal itu apa itu nun sakinah dan tanwin. Uh, nggak boleh kita tiba-tiba masuk, nggak pernah hadir kelas-kelas yang nama, tiba-tiba masuk iqlab, ikhfa, ada furja, itbaq, ada muljaz, pasti kita pusing. Harus mulai dari awal, bertertib. Dan menurut Al-Faqir, kalau masih mulai dari awal, silakan download aplikasi Qara, insya Allah. Dengan insya Allah guru-guru yang ada di aplikasi Qara, insya Allah saya yakin insya Allah akan faham semuanya. Oke, Syekh, Alhamdulillah. Baik, Syekh. Dan nanti saya sampaikan hasil Zoom ini ke kawan saya yang bertanya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Lia Faidilah yang sudah bertanya sebelumnya. Nah, disilakan, Kak. Eh, izin bertanya lagi, Syekh, untuk yang perbedaan Al-Quran tadi. Contohnya seperti ini. Allahu la ilaha illa huwa. Nah, di situ kan ada tanda wakaf. Lalu selanjutnya Al-Hayyul Qayyum, terus wakaf lagi. Biasanya kan kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kok di sini ada Al-Hayyul Qayyum? Kok beda sih gitu? Maksudnya di Saya situ. tadi, saya tadi bilang itu banyak mushaf-mushaf yang beda dengan ilmu waqaf wal ibtida, dan banyak salah juga. Mohon maaf ya, saya nggak mau ngomong seperti itu biar tidak jadi fitnah. Tapi dalam mushaf Al-Madinah sendiri ada beberapa salah dalam waqaf dan ibtida. Ya. Namun walaupun beda bacaan kayak gitu, artinya tetap sama kah sih? Hmm, ada yang bisa tetap sama, ada yang bisa buat masalah besar. Seperti apa? Saya kasih contoh seperti apa? Ada ayat surat Al-An'am, "Qul ta'alu atlu." Tapi saya nggak mau nanti semuanya pusing ya. Yang penting nggak usah kita masuk yang detail-detail ya, tapi yang penting eh, kita minimal ikut wakaf-wakaf yang ada di mushaf kita. Kalau kita belum paham maknanya. Kalau kita sudah paham artinya, barusan kita akan tanggung jawab di hadapan Allah. Harus kita belajar ilmu wakaf tidak dengan guru kita, dan kita nggak boleh wakaf kalau maknanya tidak betul. Tapi kalau kita nggak paham, orang bukan Arab, yang tanggung jawab insya Allah di hadapan Allah itu orang-orang yang buat mushaf-mushaf itu. Ya, ikut aja Oh, wakaf-wakaf itu minimal. Ikut aja wakaf-wakaf. Kalau menurut saya, kalau bisa pakai mushaf Al-Madinah lebih bagus juga karena salah-salah itu sedikit. oh begitu, baik Syekh. Berarti ikutin aja ya tanda wakafnya ya, sama bacaannya Ikut aja. gimana gitu. Ya, kalau baca Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ilaha qayyum enggak masalah insya Allah. Tapi lebih bagus al-hayyul qayyum. Kenapa? Karena itu sifat untuk Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Na'at Wal. wal man'u. Ya, as-sifat Berarti wal yang mawsuf. Arabnya Ya. wal hayyul gitu, yang Arabnya Ya, Madinah. yang Arabnya ya, lebih bagus. Tapi kalau wakaf maknanya gak akan jeli. Tapi kita kayak bilang apa? Allah itu yang maha hidup. Betul gak kalau bahasa Indonesia? Betul. Al-Hayy itu maha hidup. Ya. Hidup. Kemudian kita diam, kita bilang apa? Yang maha apa ya? Al-Qayyum itu bahasa Indonesia apa ya? Qayyum. Ya. Gak tahu saya. Yang penting kita jelaskan tentang nama-nama Allah, tapi kita putus-putus. Kenapa lebih bagus kita berwasal? Karena maknanya Hmm. masih lanjut. Masih lanjut. Tapi kalau wakaf gak apa-apa. Yang penting jangan mewakaf Allahu la ilah.
Ini barusan musibah ini. Oh, gitu. Tidak ada Tuhan. Makanya ada wakaf-wakaf yang kurang sempurna, ada wakaf-wakaf yang jelek, ada wakaf-wakaf yang sempurna. Tapi kalau orang itu non Arab atau gak faham bahasa Arab, lebih bagus ikut wakaf-wakaf yang ada dalam mushaf Indonesia, karena insya Allah walaupun mungkin masih ada salah-salah, tapi gak akan buat maknanya jelek. Salah-salah itu mungkin mungkin kurang sempurna, ada lebih bagus, tapi sampai ada makna yang jelek, enggak, insya Allah aman, insya Allah. Baik, Syekh. Syukran. Jazakallahu khair. Sehat-sehat tuh, Iya, Syekh. amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Syekh. Ini ada satu lagi yang kata nih, Syekh. Mau dijawab atau gimana, Syekh? Boleh, boleh. Boleh, Tapi Syekh jangan ya? dari Al-Iman. Siap, siap, Syekh. Gurau Alfan, jangan sedih. Insya Allah. Ini boleh Kak Sondari Ekawati diperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya mau tanyakan mungkin bukan mengenai iklannya, maaf kalau bukan itu. Kalau misalkan saya belajar dalam Al-Quran, membaca, itu kan ada tanda sajadah. Nah, tanda sajadah di ayat Al-Quran itu apa yang harus kita lakukan? Karena saya pernah dengar katanya kalau misalkan sedang membaca ada tanda sajadahnya, kita harus langsung sujud menghadap kiblat. Tilawah. Sementara kalau Ya. saya lihat kalau kita lagi belajar sama guru gitu, gurunya tanda sajadah lewat aja gitu tanpa ada memberitahukan harus gimana gitu seharusnya. Itu yang mau saya tanyakan. Kedua, kalau untuk saktah, tanda saktah, saya dengar katanya kalau misalkan memang ternyata kita napas lupa itu harus diulang lagi karena tidak sah gitu ya, betul nggak? Lalu diulang itu satu ayat itu saja, atau kalau misalkan ternyata kita sudah lanjut ke ayat berikutnya, apa harus diulang lagi? Oke. Terima kasih, Ya. itu aja. Sajdat sujud at-tilawah itu yang ada tanda-tanda sujud itu jumhurul fuqaha, semua faqih fuqaha, imam arba'ah, 4 imam, 4 madhab bilang itu mustahab. Dan pahalanya luar biasa. Kita gak boleh tinggalkan pahalanya. Kita kalau bisa, karena itu cuma satu sajdah. Dan ada doa khusus sajdah tilawah, dan doa itu Rasulullah ambil dari Nabiullah Daud. Makanya doa yang paling mulia itu doa Nabiullah Daud. Sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang terkenal di Indonesia, tapi ada lanjutan, ada Allahumma aktub li biha indaka ajra wa da' biha anni wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Dan ini hadis sahih. Boleh semuanya cari. Itu doa yang lengkap insyaallah. Makanya sampai kalau Nabiullah Daud kalau sujud waktu baca Zabur itu sujud tilawah, sampai gunung-gunung, burung-burung, hayawan-hayawan semuanya ikut sujud. Makanya itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Jangan tinggalkan. Tapi kalau tinggalkan apakah salah? Tidak salah. Tapi sayang banget, itu banyak bonus dari Allah, kita gak mau ambil. Seperti orang datang mau kasih iPhone 14 Pro Max, bilang gak mau. Berarti lebih kepada kalau kita sedang tilawah sendiri ya itu Syekh, kita melakukannya. Karena kalau pada saat bersamaan saya nggak ada melihat tanda-tanda dari gurunya menyampaikan gimana atau sujud gimana. Ya betul, nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa sujud, banyak laki-laki atau nggak enak atau nggak siap atau tampaknya tidak siap, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, Bismillah, jangan tinggalkan. Pertanyaan yang kedua, tadi bilang sakta itu. Apakah sakta itu tidak boleh kita ambil nafas? Ya, memang sakta itu beda dengan wakaf. Kalau sakta latifah itu cuma sementara aja, kayak man rokok, tapi gak boleh ambil nafas. Tapi kalau wakaf, man rokok, wadon bisa kita lama sedikit, bisa kita ambil nafas santai, tapi jangan sampai minum kopi, jangan. Bukan wakaf ini langsung sadaqallahul azim. Ya, tapi apakah kita harus ulang lagi kalau kita ambil nafas? Iyalah,
kita itu termasuk salah. Kalau kita salah dalam Al-Quran, sudah tahu ini salah, ulang lagi lah. Jangan ambil nafas. Man rokok. Gak boleh man rokok. Ya, berarti apabila wakaf dan sakta. Kalau wakaf itu kita bisa berhenti, lamas. Lamanya sedikit, waktunya bisa ambil nafas, bisa beberapa detik. Tapi kalau sakta itu cuma sementara aja. Man rokok tanpa nafas. Gak boleh ambil nafas. Iya, baik. Makasih, Syekh. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah Masya nih Allah. eh, banyak sekali pertanyaan tadi ya, yang banyak sekali pertanyaan yang di luar dari materi. Alhamdulillah, nah, karena memang juga saya sendiri bilang bahwasanya iklab dan ikhfa ini sedikit penjelasannya, kita juga harus bisa memanjang-manjangkannya dengan pertanyaan. Tapi banyak yang bertanya tadi di luar dari materi semuanya ternyata. Nah, alhamdulillah saya dengan jam yang udah lewat 11 menit nih, nah boleh saya berikan kami ini semua dorongan motivasi untuk terus belajar Al-Quran dan biar bisa tetap semangat Syekh. Seperti Syekh kan dengan destinasi waktu 4 jam belajar pergi ke guru Syekh, nah, pergi untuk menghampiri guru Syekh belajar Al-Quran, kalau telat sedikit 3 menit langsung diusir. Nah, berikan kami Syekh mental-mental seperti itu Syekh. Karena di zaman sekarang ini kan memang untuk belajar Al-Quran tuh butuh pengorbanan yang lebih Syekh. Bahkan ada yang gratis aja, banyak orang yang masih nggak terlalu tertarik untuk belajar Al-Quran Syekh. Boleh Syekh berikan kami semangat Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah sekarang kita di zaman teknologi, banyak Uh, nikmat dari Allah. uh, Dikasih Quran, YouTube, banyak dan banyak yang gratis. Tidak perlu keluarkan harta kita. Tidak ada alasan. Kita aja zaman zaman al-faqir dan zaman-zaman yang sebelum saya memang lebih susah. Setelah makin kita maju, makin kita maju zamannya, makin mudah. Tapi makin kita jauh dari Allah. Kenapa ya? Karena syaitan itu gak akan tinggalkan kita hidup bersama Al-Quran. Syaitan tahu inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Orang itu hidup bersama Al-Quran, syaitan itu gak bisa licik, gak bisa masuk dari pintu apa saja. Makanya syaitan itu berusaha kita jauh dari Al-Quran. Itu pertamanya kita jauh dari Al-Quran, barusan bisa ganggu kita, kasih kita was-was, pelan-pelan kita nauzubillah sampai lepas dari agamanya. Tapi kalau kita hidup bersama Al-Quran, belajar Al-Quran dengan cara-cara yang betul, warattilil Qur'ana tartila. Itu Allah suruh Rasulullah SAW, rattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid. Kata ulama, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Belajar ilmu waqf wa ibtida, belajar ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf. Makanya kita sudah tahu bacaan Al-Quran yang betul itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Berarti setiap orang yang masih banyak salah dalam Al-Quran, khusus salah-salah yang besar, itu mereka akan tanggung jawabnya besar, banyak dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Allah akan lihat usaha kita. Kita latihan, kita kasih waktu yang cukup, yang luas untuk Al-Quran. Walaupun kita gak maju, tapi yang penting Allah akan lihat usaha kita. Tapi yakinlah kita akan maju. Mustahil kita akan setiap hari konsisten bersama Al-Quran, setiap hari belajar, setiap hari istiqamah, tapi gak maju. Saya bilang aja, walaupun gak maju, yang penting Allah akan lihat usaha kita tidak termasuk dosa-dosa besar. Dan nasihat yang kedua, jangan cari ilmu-ilmu yang gak manfaat. Ilmu itu ada derajat, ada tingkat. Syaitan itu suka datang. Yang penting kita tidak fokus yang penting dulu. Kita sekarang mau benarkan bacaan kita biar Al-Fatihah betul, biar makharij huruf betul, surat huruf betul. Suka datang kasih was-was pertanyaan yang memang mungkin betul tapi bukan waktunya sekarang. Dan syaitan itu sangat licik. Suka datang ke orang-orang yang baik, yang saleh, yang cari ilmu. Gak tahu kalau ada yang bisa bahasa Arab bisa bantu saya. Maksudnya dua-duanya boleh, dua-duanya ilmu yang mantap, yang manfaat. Tapi biar kita jauh dari yang penting, kasih kita banyak was-was cari ini, cari ini, cari ini, cari ini. Bisa seperti itu. Bisa syaitan buat kita fokus dengan ilmu yang manfaat, tapi gak manfaat untuk kita sekarang. Makanya fokus dulu. Itu seperti tangga.
kita fokus dulu dengan makharijul huruf, sifatul huruf. Setelah ini kita bisa tahu ilmu tajwid, mad tabi'i, mad ard sukun, qalqala. Pelan-pelan kita akan maju insya Allah. Dan bacaan kita akan sempurna insya Allah. Dan itu yang Allah ridai. Ya. Tapi jangan kita baru mulai. Ini saya agak sengaja Alfan ya, bukan Alfan ya. Jangan sedih. Jangan kita baru mulai, masih banyak salah dalam bacaan Al-Quran. Mau cari apa pertanyaan-pertanyaan yang bisa buat orang bingung. Orang aja mau fokus Al-Quran dulu, mau fokus tajwid dulu. Jadi sekarang jadi datang was-was. Siapa yang bilang ada ilmu tajwid? Mungkin itu salah. Jangan sampai Al-Quran pakai kita buat fitnah. Ya, kan syaitan itu mungkin ada orang yang awam baru mulai mau belajar al-tajwid sudah semangat banget dengar pertanyaan seperti itu. Berarti itu mungkin nggak ada tajwid ya. Kalau ulama-ulama tajwid aja yang kita ikut, ternyata mereka juga ada yang salah faham, ada yang itulah, nggak usah belajar. Ya, makanya saya bilang kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, boleh private ya, langsung kepada saya. Ini nasihat untuk semuanya, insya Allah. Fokus yang penting dulu dan istiqamah, jangan tinggalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa inqal. Amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan-amalan yang konsisten, yang istiqamah walaupun sedikit. Jangan satu hari semangat belajar Al-Quran, satu juz selesai, Masya Allah, tapi satu minggu lupa, tinggalkan Al-Quran. Itu tidak bagus. Yang bagus itu satu hari kita satu ayat, tapi konsisten setiap hari. Kalau mau lebih gak apa-apa. Ya. Itu aja insya Allah yang saya mau sampaikan, karena saya juga gak ada fokus ya. Masih loading. Mudah-mudahan insya Allah jadi manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kabulkan amalan kita, ikhlas lillahi ta'ala. Mudah-mudahan semuanya jadi ahli Al-Quran, al-amilina bima fi, yang ikut apa saja yang dari Al-Quran insya Allah. Ya. Allah ta'ala a'lam. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, insya Allah itulah tadi wejangan dari Syekh yang mudah-mudahan bisa menambah spirit kita semua untuk terus belajar Al-Quran dan berakhir pula pembelajaran kita malam ini yang insya Allah Allah selalu turunkan berkah kepada kita semua dan membuat kita jadi lebih semangat lagi. Kita doakan mudah-mudahan Syekh selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT dan mudah-mudahan perjalanan dakwah Syekh Allah lancarkan. Ya, Syekh habis ini lanjut dakwah ke mana Syekh? Tadi Syekh. Apa? Ya tadi habisnya lanjut dakwah ke mana Syekh perjalanannya? Lanjut apa? Tadi saya yang bilang di awal tuh bakal ada mikirkan apa tadi tuh perjalanan saya tuh di awal tuh. Eh, ada Syekh bilang saya pusing mikirnya lagi mikirkan dakwah ke mana tadi. Ya, saya bulan Agustus ini jadwalnya alhamdulillah full. Saya kemarin jadwalnya full di Sidoarjo, sekarang di Sukabumi, sekarang di Depok. Bulan Sidoarjo insya Allah 2 hari pergi ke Midang keliling dakwah. Makanya kurang istirahat. Ya. Insya Allah, Makanya saya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lancarkan saya ya. Allah kuatkan terus dakwah saya. Allah jaga terus saya untuk selalu mendebarkan kebaikan tentang Al-Quran. Nah, alhamdulillah tadi Allah sudah lumayan banyak banget saya menyampaikan materi tentang ikhfaq dan ikhfa syafawi. Mudah-mudahan kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua bisa terima dengan baik dan bisa dicatat dan bisa dipraktekkan langsung di kehidupan kita untuk pada saat membaca Al-Quran. Nah, saya Nusra Sudi, perwakilan dari Quran. Maaf jika ada perkataan saya yang salah atau menyinggung sahabat semua, karena yang salah datang dari Allah, dari saya pribadi, dan yang benar pasti datang dari Allah. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup semuanya, sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Syekh, jazakallahu khairan. Ya, enggak apa-apa Alfan, insyaallah aman. Kita semuanya saudara lillahi ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum.